Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pada kesempatan pertemuan kali ini kita bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kesempatan yang indah hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik bahasan, yaitu masih ada kesempatan untuk bertobat. Wow, masih ada kesempatan saudara untuk bertobat. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, ya puji Tuhan bahwa kenapa tema ini saya munculkan, karena ternyata masih banyak, ya, masih banyak kehidupan yang ditandai dengan dosa, ya, baik itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, tetapi ternyata masih bisa juga berkanjang di dalam dosa. Nah, saudara yang kekasih, ya, dosa macam-macam lah yang dikerjakan. Mungkin masalah percabulan, keuangan, ujaran-ujaran atau ucapan-ucapan seringkali itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, sekarang banyak sekali, ya, di dalam perjalanan hidup ini kalau kita memperhatikan, dosa itu tidak semakin menurun, tetapi semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan siapapun orangnya bisa terlelap, bisa jatuh di dalam dosa. Haleluya. Padahal kalau kita sadari, saudara, apalagi kita sebagai orang yang percaya, sering mendengarkan firman Allah dan lain sebagainya, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, upah dosa itu adalah maut. Dan semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini akan berakhir nanti pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kalau Tuhan Yesus datang, semua akan berakhir, dan kemudian pada akhirnya semua akan menghadap tahta pengadilan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Itu firman Allah, saudaraku, ya. Haleluya. Di dalam Waktu pasal yang ke-20 ayat yang 11 sampai yang ke-12, di situ dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak diketemukan lagi tempatnya. Bumi yang kita diami ini, saudara, nanti satu saat akan nggak ada, akan lenyap, habis. Itu firman Allah katakan demikian, lenyap, dan semua nanti akan menghadap tahta pengadilan daripada Kristus. Ya, dan aku melihat, kata firman Allah selanjutnya, orang-orang mati, baik besar maupun kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Saudaraku, perlu kita pertimbangkan, ya, karena ternyata tatkala tahta pengadilan itu digelar, yang diperhadapkan itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang tua, tetapi sampai anak-anak, yang besar dan yang kecil, dalam arti bahwa mereka yang dewasa maupun sampai kepada pemuda-pemudi dan lain sebagainya yang sudah mulai mengerti berpikir, itu orang besar, orang kaya, orang miskin, orang berkedudukan tinggi, orang yang berkedudukan rendah sekalipun, semua akan menghadap tahta pengadilan. Dan digelarlah, dibukalah kitab-kitab, di samping juga ada kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Saudara, haleluya. Ternyata segala tindakan kita, segala kelakuan kita itu dicatat. Kalau manusia bisa lupa mencatat, saudaraku, bahkan mungkin catatannya bisa hilang. Tetapi kalau Allah sendiri yang kemudian membuat satu catatan, waduh, tidak akan luput. Semua akan diadili sesuai dengan apa yang tertulis, tercatat di dalam kitab-kitab itu. Haleluya. Ya, semua akan berakhir, saudara ya. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang, semua akan menghadap takhta pengadilan, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Aduh, ngeri, saudara ya. Kalau pengadilan di dunia ini, bisa dipermainkan. Suap yang salah jadi benar, suap yang benar jadi salah. Tetapi kalau pengadilan Tuhan, jangan main-main, saudara. Ya, ini bukan dongeng, saudara. Tapi ini kenyataan yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika dia masih hidup di dunia ini. Tapi puji Tuhan, tema yang saya ajukan kepada di dalam khotbah hari ini adalah masih ada kesempatan untuk bertobat. Ya, haleluya. Saudara perhatikan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, ada kesempatan. Kenapa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Tuhan lupa, nggak datang. Ya. Tetapi ia sabar sebenarnya terhadap kamu, terhadap kita semua ini, saudaraku. Kenapa Tuhan sampai sekarang belum datang? Itu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita. Ia sabar terhadap kita sekalian. Kenapa, saudaraku? Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik arah dan bertobat. Luar biasa kasih sayang Allah yang sungguh besar. Orang berdosa masih dinantikan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertobat. Haleluya. 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 Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatalkan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti seperti apa yang dia katakan. Berguna aku pergi, sebab aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, maka aku akan datang kembali menjemput kamu. Sehingga di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah pasti, bukan cerita khayal, ya, bukan janji palsu, ya. Tetapi apa kenyataannya, saudara? Melihat kenyataannya memang, kok sekarang belum datang? Ya, saudara, memang saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus belum datang. Itu sekali lagi, saudaraku, itu bukan kelalaian, ya. Karena apa? Kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang ngerti, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa anak manusia datang itu seperti pencuri, ya. Pencuri itu bukan dia pencuri, bukan. Maksudnya begini, pencuri itu datang, tidak mungkin permisi dulu. Permisi, saya mau mencuri. Permisi, saya mau mencuri. Oh, tidak, saudara. Tetapi dia datang seperti pencuri, artinya tanpa diketahui siapapun, dia tahu-tahu sudah masuk dan mengambil barang yang berharga. Bukan gombal ditinggal, saudaraku. Ya, walaupun itu
banyak sekali di keranjang itu gombal-gombal pakaian-pakaian, tapi tetap ditinggal namanya gombal. Ya, tetapi barang yang berharga walaupun di tempat tersembunyi di almari, sekalipun dia buka dan diambil oleh pencuri itu. Demikian pula kalau kehidupan rohani kita seperti gombal, nggak mungkin kita diangkat pada saat kedatangan Tuhan. Dan kalau kita berharga di mata Tuhan, amin, haleluya, itulah kita yang diangkat pada saat kedatangannya. Haleluya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tidak bisa diperhitungkan, ya, tidak bisa. Seperti pada zaman yang, ya, tahun-tahun yang lalu, seringkali ajaran tentang peta zaman itu selalu disampaikan, selalu dibicarakan, ya, ajaran tentang peta zaman 2000 dan 1000 tahun. Ya, karena peta zaman itu disesuaikan dengan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Dan firman Allah mengatakan bahwa 1 hari, ya, bagi Tuhan, di dalam 2 Petrus, ya, dikatakan 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Sehingga kalau 7 hari penciptaan itu kemudian kali itu 1 hari bagi Tuhan dan 1000 tahun bagi manusia, maka kemudian, saudaraku, dibuatlah peta zaman selama 7000 tahun yang dibagi 2000 dan 1000. 2000 tahun yang pertama dari Adam sampai Abraham itu adalah dikatakan zaman bapak-bapak, ya, bapak-bapak leluhur. Kemudian dari zamannya Abraham sampai zamannya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai juru selamat itu 2000 tahun. Ya. Nah, kemudian dari zaman Tuhan Yesus sampai masa kedatangannya kembali yang kedua kali itu 2000 tahun. Baru nanti masuk 1000 tahun kerajaan damai milenium itu. Ya. Itu selalu disampaikan untuk kita waspada, untuk kita berjaga-jaga. Tapi kenyataannya tahun 2000 sudah kelewat 22 tahun. Mana janji kedatangannya? Haleluya. Saudaraku, sehingga kemudian muncullah pengejek-pengejek, pengolok-pengolok, ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dikatakan. Haleluya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir nanti, di zaman akhir nanti, akan muncul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup tidak takut kepada Tuhan, yang hanya menuruti hawa nafsunya. Mana janji kedatanganmu? Dari zaman dulu sudah disampaikan, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Ini saudara. Sehingga kalau kita kemudian tidak tahan dengan olokan, dengan ejekan, bisa kita mundur, bisa murtad. Ya. Tapi Tuhan tidak menghendaki demikian, saudaraku, ya. Haleluya. Tuhan ingin kita tetap yakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Haleluya. Janji Tuhan itu pasti digenapi, ya, karena Allah nggak pernah berbohong, saudaraku, ya. Haleluya. Karena Allah itu bukan manusia, gampang sekali berdusta, gampang sekali tidak menepati janji, ya. Haleluya. Nah, dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 di situ dikatakan Allah bukanlah manusia. Perhatikan, beda, walaupun dia telah pernah menyatakan diri sebagai manusia, tetapi Allah itu bukan manusia sehingga ia gampang sekali berdusta. Bukan anak manusia yang gampang sekali menyesal. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Pasti ditepati, saudara. Ya, pasti Allah tidak pernah berbohong. Ya, hanya saja kalau kita perhatikan tadi, ya, seperti saya katakan 2 Petrus pasal 3, itu dikatakan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kalau sekarang lewat hanya baru 22 tahun,
Itu berapa detik bagi Tuhan? Sedikit, saudaraku. Jadi memang mundur sedikit bukan berarti bahwa Allah lupa ya akan apa yang dikatakannya, tetapi kembali kepada firman Allah tadi bahwa Allah masih punya belas kasihan, memberikan kesempatan bagi kita supaya orang yang ya masih diberikan kesempatan ini segera bertobat. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi ya, Allah itu bukan manusia dan gampang ingkar janji, tapi kita tinggal tunggu waktu. Jangan sembrono, saudara. Tunggu waktu. Ya, haleluya. Sekali lagi kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit waktu saja, saudara. Ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh keyakinannya, oleh imannya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itu hati-hati, saudara. Dengan gampang sekali mundur dari Tuhan, hanya perkara sepele saja, masalah pekerjaan saja, mundur dari Tuhan. Ya, masalah ya hubungan saja ya, dalam arti masalah jodoh saja, mundur dari Tuhan. Ya, pokoknya kalau kamu menikah dengan aku, kamu harus tinggalkan agamamu. Mau? Saudara, gampang sekali. Karena pekerjaan, ya. Saya dulu pernah, saudara, ketika saya bekerja di percetakan, tiba-tiba majikan saya panggil saya, "Wan, ini kamu akan saya angkat posisimu, ya, menjadi kepala bagian, dan nanti akan saya tempatkan di Jakarta. Gimana?" Waduh, terima kasih. Cuma satu syaratnya, kamu jangan ke gereja. Maaf, mulai sekarang saya berhenti dari pekerjaan ini. Langsung keluar. Coba bayangkan, saya dikasih posisi loh. Tapi saya bilang, saya keluar. Tidak mau. Pada akhirnya Tuhan berkati saya, saudaraku. Saya punya percetakan sendiri. Saya punya penerbitan. Saya punya toko buku. Wow, Tuhan berkati saya. Yang akhirnya memang semua saya tinggalkan ketika saya masuk dalam pelayanan. Semua saya tinggalkan supaya tidak merepotkan. Haleluya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh keyakinannya, dan apabila ia mundur dari Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Itu firman Allah. Ya, perhatikan, saudaraku ya. Haleluya. Allah tidak lupa untuk menepati janjinya. Ya, tapi kalau sampai hari ini dia belum datang, itulah bukti kasihnya. Bukti kasihnya, bukti cintanya kepada manusia. Ya, kalau sampai dia tidak datang, belum datang sampai hari ini, itu membuktikan kasihnya yang sangat luar biasa. Ya, haleluya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di situ dikatakan, Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai akan janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Diberi kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Tuhan tidak lupakan janjinya. Kalau dia datang, dia akan datang kapanpun. Tapi karena kasih sayang yang sangat luar biasa, dia tidak menginginkan semua orang binasa. Sebab itulah diberikan kesempatan siapa yang mau berbalik. Ya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya, tetapi dia memberikan kesempatan bagi kita
supaya jangan ada yang binasa. Amin. Haleluya. Nah, kesempatan apa yang diberikan, saudaraku? Ya, kesempatan yang bagaimana? Nah, sekali lagi dikatakan supaya yang pertama bertobat. Bertobat. Yang kedua, menghasilkan buah pertobatan. Diberi kesempatan. Ya, sebenarnya pada saat Yesus datang, kita tidak ditinggalkan, tetapi kita bersama-sama diangkat dan kita lolos dari pengadilan. Tapi syaratnya, saudaraku, kesempatan jangan disia-siakan. Ya, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Kesempatan untuk bertobat yang pertama, dan kesempatan untuk menghasilkan buah dari pertobatan. Amin. Haleluya. Kita lihat yang pertama. Ya, supaya kita bertobat. Ya, bertobat itu artinya kita berbalik dari cara atau ciri hidup kita yang lama, atau dikatakan berhenti dari berbuat dosa. Sudah tidak mau dosa lagi. Berhenti. Ya, berhenti itu sudah tidak mau lagi melakukan satu tindakan yang menyalahi hukum Allah. Berhenti dari berbuat dosa. Ya. Nah, tetapi saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Wow, tidak khusus kepada bangsa Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Amin. Saudara, kesempatan diberikan, ya, diberitakan terus menerus oleh katanya Paulus, ya, diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, ya, juga terutama kepada bangsa Yahudi, supaya mereka menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya berbalik dan bertobat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa harus bertobat? Karena pada dasarnya manusia itu telah menyimpang, ya. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan di sana, ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu begitu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wow. Saudara, jangan dikira bahwa Allah itu tidak memperhatikan hidup kita. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, selalu diamati, diperhatikan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia bertambah banyak, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu sangat memilukan, menyedihkan hatinya. Saudara, jangan sampai membuat Tuhan berduka cita dengan segala tindakan perbuatan yang terjadi. Memang pada dasarnya manusia itu menyimpang, ya. Haleluya. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghabisi manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Bayangkan kalau Allah murka, gampang saja, saudara, Dia akan menghabisi kita. Haleluya. Saudara, kenapa? Dia menyesal melihat manusia yang memang nyaman sekali berbuat dosa, ya. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung yang di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bayangkan. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan, tetapi Nuh, ada seorang Nuh namanya, dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena berbeda pada orang-orang sejamannya,
dia hidup berkenan kepada Allah, dia hidup benar, dia tidak melakukan kejahatan, dan tidak hidup persis seperti orang-orang pada zaman itu. Itu yang hebat. Saudara, kita hidup di lingkungan tidak sendiri. Sekeliling kita banyak orang yang berbagai macam tingkah polanya, ya, dan seringkali ya kita mempunyai semboyan, ya di kandang kambing kita ngembek, di kandang ayam kita berkokok, di kandang sapi kita menguak. Saudara, tidak. Kita jangan terlibat ya di dalam keberadaan manusia-manusia yang berdosa. Saudaraku, kalaupun kita sudah mulai menyimpang, ingat, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Haleluya. Tuhan menyesal melihat manusia ini, ya. Haleluya. Memang dosa itu nyaman, ya. Coba dia melakukan tindakan yang benar, yang baik, ya. Dosa itu nyaman, saudara. Tuh, ya. Coba bayangkan ketika Hawa dia diberitahu oleh Allah, jangan makan buah ini ya. So, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi apa ketika setan itu datang dan mengatakan kamu tidak akan mati, kamu akan jadi seperti Allah. Waduh, tergiur dengan kenyamanan. Dosa itu nyaman. Bayangkan kalau aku jadi seperti Allah. Waduh, semua saya perintahkan, saya akan bersaing dengan Allah. Bodoh. Akan, saudara kenal Akan ya, ketika mereka bangsa Israel menyerang masuk kota Yeriko. Sudah dipesan jangan kamu ambil barang-barang yang seharusnya ditumpas nanti, ya. Jangan kamu ambil. Tapi salah satu dari orang Israel namanya Akan, melihat harta benda, emas, perak dan lain sebagainya, langsung diambil, disimpan di dalam tanah. Ya, simpan dalam tanah. Tidak ada yang tahu. Pikirnya nanti, waduh, kalau perang sudah selesai, saya akan ambil, saya jadi konglomerat. Haleluya, dengan harta yang banyak. Tetapi apa yang terjadi ketika berperang melawan kota Ai yang kecil saja? Bangsa Israel kalah. Yosua yang heran juga dengan keberadaan ini, dia tanya kepada Tuhan, apa sebabnya? Melawan Yeriko saja kami tidak usah banyak-banyak orang mati semua, tapi melawan kota Ai yang kecil kami kalah. Ditunjukkan ada dosa, yaitu akan mencuri barang-barang yang tidak boleh ditumpas, yang tidak boleh diambil, harus ditumpas semua. Dosa memang nyaman. Ya, harta, siapa yang tidak kepingin dengan harta, saudaraku? Siapa yang tidak kepingin kaya? Ayo, seenak-enaknya orang miskin, masih enak orang kaya, ngerti? Duh, ayo, duh. Seenak-enaknya orang miskin, masih enak orang kaya. Makanya orang tergiur ingin jadi kaya dengan jalan apapun, dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Dosa itu nyaman, saudaraku ya. Daud, seorang yang bisa mengalahkan Goliat, tapi tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ketika dia berada di suatu rumahnya, di istana, ya, lagi istirahat, santai, padahal pasukannya lagi berperang, ya, tapi dia lagi enak santai. Ketika dia santai, dia lihat, ada perempuan mandi, langsung si Daud, saudaraku, gagal. Dia berbuat dosa, ya. Dosa itu nyaman. Salomo, tidak tanggung-tanggung, istrinya 1000, saudaraku. Ya, 300 istri, 700 gunde, bayangkan. Waduh, ini namanya pemborosan, saudaraku. Ya, pemborosan kekayaan negara itu hanya untuk menghidupi istrinya yang 1000. Ya, pemborosan harta. Dan juga pemborosan seks, saudaraku ya. Kenapa? Berapa giliran itu 700 istrinya. Aduh, dosa itu nyaman, saudaraku, nyaman.
Tapi firman Allah katakan kita harus berhenti berbuat dosa. Berhenti. Harus berbalik dan bertobat. Ya, haleluya. Tujuan pertobatan itu apa sih saudaraku? Kenapa kita disuruh bertobat? Supaya kita diampuni dosa kita. Karena kalau dosa kita tidak terampuni, bagaimana kita bisa lolos dari hukuman yang akan datang? Ya, itulah sebabnya dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tujuan untuk bertobat ini supaya kita diampuni, saudaraku. Dosa kita dihapuskan sehingga kita lolos dari penghakiman yang akan datang. Haleluya. 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 Waktu bertobat itu penting, saudaraku ya. Amin. Gunakan kesempatan untuk bertobat. Yang kedua adalah di samping bertobat, kita bisa menghasilkan buah. Ya, buah. Nah, buah dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-20. Di situ katakan tadi, ya, bahwa mereka harus bertobat. Dan bertobat itu berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cocok, yang persis sesuai dengan pertobatan itu. Artinya menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak hanya sekedar bertobat, sudah selesai. Tidak. Harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Memunculkan buah-buah pertobatan, saudaraku ya. Tidak berhenti sampai bertobat saja, tapi juga menghasilkan buah pertobatan, buah-buah yang sesuai dengan bibitnya. Ya, kenapa? Tidak mungkin seorang nanam pohon pisang, buahnya mangga. Ayo, siapa yang pernah nanam pisang, buahnya mangga? Enggak mungkin. Kalau orang berusaha menanam pisang dengan harapan muncul buah pisang, bukan yang lain. Demikian pula kalau kita bertobat, maka muncul buah pertobatan. Amin. Bukan muncul buah yang lain. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita sudah bertobat, muncullah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kita harus sadari, saudara. Nah, saudara pasti sudah tahu ceritanya anak yang terhilang itu ya. Dia anak konglomerat, dia kaya raya, kemudian dia minta warisan dari bapaknya yang belum mati, dimintai warisan, dia bawa uangnya berfoya-foya, dan Alkitab katakan kemudian dia jatuh melarat, mau makan ampas makanan babi saja tidak ada yang kasih. Tapi satu saat dia sadar akan dosanya. Ini penting, pertama sadar, aduh, di rumah bapakku semua karyawan, semua budak-budaknya makan dengan kenyang, tapi saya di sini kelaparan. Dia sadar, ya, aku telah berdosa. Tapi tidak hanya sadar saja, banyak orang sudah sadar, iya ya, saya salah ya. Oh enggak, saudara, harus ada tindak lanjut. Maka si anak yang hilang itu dia berkata dalam hatinya, aku akan pulang. Dan aku akan datang minta ampun kepada Bapa dan berkata, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Ampunilah aku dan jangan anggap aku jadi anakmu lagi, jadi pembantu saja saya tidak apa-apa. Waduh, luar biasa kerendahan hatinya. Ya, dia sadar akan dosanya, tapi tidak hanya sekedar sadar, tidak hanya sekedar berpikir punya rencana untuk pulang, tapi benar-benar ternyata dia pulang. Dan apa yang terjadi di tengah jalan ketika bapaknya sudah lihat, langsung bukan anak itu yang datang kepada bapaknya, bapaknya yang datang kepada anaknya, dipeluknya, diciumnya. Dan benar-benar dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Tapi bapaknya diam saja, dia panggil pembantunya, budak-budaknya, cepat ambil pakaian baru, ambil sepatu baru, dan kenakan cincin pada jarinya. Wow, karena anakku yang hilang sudah kembali, anakku yang berdosa sudah bertobat lagi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, buah pertobatan dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 9.
Dikatakan di sana, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia akan ditebang dan kemudian dibuang ke dalam api. Wow. Yang diharapkan dari pemilik pohon adalah buah. Pohon memang bertumbuh, tapi berbuah tidak. Kehidupan Kristen kita memang bertumbuh, kita setia, nggak pernah lupa ibadah, nggak pernah lupa menyanyi, memuji Tuhan. Haleluya. Tetapi muncul buah yang baik tidak? Muncul tidak buah-buah yang cocok persis sesuai dengan pertobatan, atau ayat terus menerus bergumul di dalam dosa. Kapak sudah sedia di akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dipotong, dikeratnya, dibuang ke dalam api. Haleluya. Haleluya. Kesempatan masih diberikan kepada kita, saudara, untuk kita bertobat. Jangan disia-siakan. Kalau kita menyanyiakan, maka kapak itu sudah siap untuk menebang kita. Mari kita koreksi hidup kita, kita benahi hidup kita, sementara masih ada kesempatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Dan tanda-tanda pertobatan itu harus nyata, harus muncul, harus kelihatan. Ya, yang bagaimana? Efesus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Di situ dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Dari gelap berubah menjadi terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap, saudaraku. Sehingga di mana saja kalau kita sebagai anak terang, di mana kita ada, sekeliling kita diterangi. Ya, haleluya, menjadi satu kesaksian yang baik. Haleluya, haleluya. Ya, mungkin kita tidak bisa berkata-kata dengan kalimat untuk bisa bersaksi, tetapi dengan hidup kita sebagai terang, saudaraku, maka kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Amin. Ya, saya punya pengalaman, ada jemaat ya di tempat ini, itu seorang janda, rajin sekali beribadah. Ya, setiap ibadah dia mesti tidak pernah absen, saudara. Sampai akhirnya tetangganya lihat, satu saat bertanya, kamu itu loh, kok ya rajin sekali ke gereja, kamu dikasih apa sih sama Om Arifan? Ibu ini jawab, aku nggak dikasih apa-apa kok, tapi kok kamu rajin banget? Nah, iya loh, aku cuma dengar firman Allah yang disampaikan. Ya, coba kamu kasih tahu saya apa firman Allah itu. Apa jawabnya itu? Maaf, saya tidak bisa menjelaskan, kamu datang saja ikut ke gereja, pasti kamu ngerti sendiri nanti. Dia tidak bisa ngomong, sudah bisa bersaksi, ya. Karena memang seorang janda buta huruf lagi, tapi mau mendengar firman Allah. Tapi ketika dia ajak aja, ikut aja dah. Dan ternyata ibu ini juga ikut ke gereja, dan akhirnya bertahan, saudaraku, terus ikut sampai dia mati. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita hidup sebagai anak-anak terang. Dimanapun juga kita harus menjadi satu kesaksian, ya. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita sebagai anak terang yang dulu memang gelap, sekarang kita sendiri terang, buah yang muncul adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin. Haleluya. Pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap tindakan kita harus uji, cocok tidak dengan kehendak Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Ini penting, saudaraku. Ketika kita sebagai seorang yang sudah bertobat, munculkan buah-buah pertobatan, supaya kita tidak salah melangkah setiap apa yang kita kerjakan, kita uji kebenarannya. Kira-kira Tuhan senang atau tidak? Haleluya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan ikut-ikutan, saudaraku, ya. Yang kemudian tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, saudaraku, lihat, jangan sampai kita salah.
Ya, jangan kita ikut-ikutan, ya. Tapi mari kita memunculkan buah-buah pertobatan kita. Amin. Haleluya. Jelas, saudaraku, harus terjadi perubahan, ya, bagi setiap orang yang percaya, ya, dan sudah bertobat. Banyak orang percaya loh, tapi nggak bertobat, ya. Orang yang bertobat itu nyata dari perubahan hidupnya. Dia meninggalkan ciri hidupnya yang lama dan muncul melangkah dalam hidupnya yang baru, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang lama sudah lenyap, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu yang muncul. Amin, amin. Haleluya, kita menjadi manusia baru, saudara, bukan gayanya yang baru, bukan pakaiannya yang baru, bukan penampilannya yang baru, tidak. Ya, tetapi hidup yang baru, hidup yang sudah didandani oleh Tuhan, tidak lagi berbuah kejahatan, tidak lagi berbuah dosa, tetapi berbuah kebenaran. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, saudara, kesempatan masih diberikan kepada kita bagaikan pohon yang tumbuh dan berbuah. Dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, di situ dikatakan, lalu Yesus mengatakan satu perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ternyata tidak menemukannya. Wow, memang satu hal yang langka, ya, bahwa pohon ara ditanam di antara pohon anggur. Di kebun anggur ditanamkan sebatang pohon ara. Tetapi yang diinginkan, yang dikehendaki ketika pohon ara itu ditanam di sekitar, di wilayah pohon anggur itu, adalah yang diharapkan adalah buahnya. Pohon aranya satu, pohon anggurnya banyak. Ya, saudaraku, kita hidup sebagai minoritas, ya. Tapi apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekeliling kita harus muncul menghasilkan buah. Dan ketika pemilik pohon itu mencari buahnya, tidak menemukan, ya, lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun loh, aku datang mencari buah dari pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebang saja, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Nggak ada. Potong. Bayangkan, saudara, kalau tidak berbuah, ancamannya dipotong. Tetapi apa jawab orang itu, ya, penjaga kebun itu? Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Waduh, sudah 3 tahun dicari buahnya nggak ketemu, tetapi kemudian masih dimintakan izin kesempatan 1 tahun lagi. Dan aku akan dandani dia, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tetapi jika tidak, ya sudah, tebang saja. Masih diberikan kesempatan, saudaraku. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan ini, jelas penebangan itu terjadi atas hidup kita. Saudaraku, hidup hanya sekali di dunia ini. Setelah itu dihakimi. Bagaimana sekarang? Ada kesempatan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus tidak lalai akan janjinya untuk datang kembali. Tetapi kalau ada orang mengatakan dia lambat, tidak. Tetapi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Tetapi kalau kita membuang-buang waktu sehingga kesempatan yang diberikan ini kita sia-siakan, sudah nggak bisa ditahan, kapak itu akan diayunkan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan memperlambat kedatangannya bukan tanpa alasan, ya. Seperti tadi saya katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai 39, di situ dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Memang, saudaraku, menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi menjaga, harus
dibutuhkan yang namanya ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini dibutuhkan ketekunan, kesungguhan, saudaraku. Ketika kita menjadi orang Kristen, dibutuhkan kesungguhan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang bisa menampilkan buah-buah pertobatan itu. Haleluya. Sebab sedikit lagi, ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan lagi kedatangannya. Sedikit waktu lagi, saudaraku, kita lihat zaman yang sekarang ini, saudaraku, kejahatan, ya sekali lagi, terdapat di mana-mana, ya, dilakukan oleh siapapun juga, saudaraku, ya. Dan banyak hal Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kedatangan anak manusia, ditandai dengan segala macam bala sampar di mana-mana, penyakit tidak pernah kunjung berhenti, tetapi semakin bertambah, berhenti sebentar muncul lagi, berhenti sebentar muncul lagi. Saudara, ini kita harus waspada. Sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dia yang akan datang itu, dan pasti akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh keyakinannya, dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya. Nah, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, saudaraku, ya, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mengapa bisa begitu? Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Haleluya. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Satu hal, bukan kekuatan kita sendiri. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam setiap persoalan. Apapun yang terjadi, Tuhan kita andalkan. Amin. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dikatakan di sana. Haleluya. Kiranya dialah yang akan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang-orang kudusnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudaraku, ya, di tengah-tengah pergumulan kita. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertobat, ya, bertobat. Jangan berbuat dosa lagi, jangan mengulang dosa lagi. Ya, saudaraku, marilah kita bertobat supaya kita sendiri akan memiliki nanti suasana indah di surga sana. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Engkau menolong kami hari ini untuk sadar akan apa yang harus kami kerjakan sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau tidak akan pernah berlambatan datang, Tuhan. Tetapi ketika sampai hari ini belum terjadi sesuatu tentang kedatangan-Mu, kami percaya Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah Tuhan segala hal yang kami kerjakan selama ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, baik lewat pikiran maupun pekerjaan, tindakan kami. Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, supaya nanti pada akhirnya kami sendiri akan menikmati kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, berikanlah hamba-Mu semua, ya, anak-anak-Mu kekuatan, ya Tuhan, untuk ketegaran di dalam menghadapi segala perkara. Terima kasih, ya Tuhan, sumber kekuatan kami akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.